الذي جعل رمضان بالصوم للتقوى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Bapak dan Ibu jamaah salat zuhur Masjid Al-Mubin yang kami muliakan, dan semoga seluruh kita yang berhadir saat ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang dijanjikan Rasul kita dalam sebuah hadis beliau, man raha ilal masjidil jama'ati fa huwa tabu sayyi'atan wa huwa tabu lahu hasanatan wa tarfa'u darajatan. Siapa yang melangkahkan kaki menuju masjid, niatnya melakukan sholat fardu secara berjamaah, maka setiap langkah yang diayunkannya itu menghapuskan satu dosanya. Langkah yang kedua dituliskan untuknya satu pahala, dan langkah yang ketiga mengangkat satu derajat. Makin banyak langkah kita menuju masjid, niat melakukan sholat fardu secara berjamaah, maka makin banyak berguguran dosa-dosa, makin banyak tertulis pahala, dan insya Allah makin tinggi derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin yang berbahagia, salah satu gelar daripada Ramadan adalah Syahrul Quran, bulan Al-Quran. Memang pada bulan Al-Quran ini, pada bulan Ramadan inilah diturunkannya Al-Quran. Bisa ditengok dalam surah Al-Baqarah surat yang kedua ayat yang ke-185. Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Quran. Pada bulan Ramadan itulah diturunkannya Al-Quran. Kaum muslimin yang berbahagia, Al-Quran ini kalam Allah yang mulia, datang dari Zat yang maha mulia. Yang mengantar dan menjemput itu malaikat paling mulia, Jibril alaihissalam, penghulu dari segala malaikat. Yang menerimanya manusia paling mulia, ialah Nabi kita Muhammad SAW. Dalam deretan para Rasul diberi gelar Mustafa wal Mursalin. Di antara para nabi, di antara deretan para nabi, khatamun nabiyyin. Untuk alam ini beliau rahmatan lil alamin. Menjadi pemimpin beliau imamul muqtadir. Ini manusia yang terbaik. Diturunkan Al-Quran kepada manusia paling mulia. Dicarilah tempat yang paling mulia, penghulu pula daripada segala tempat. Itulah Mekah Al-Mukarramah. Dua kota yang tidak dimasuki oleh Dajjal. Pertama Mekah, kedua Madinah. Penghulu dari segala tempat. Maka dicarilah waktu yang sangat mulia, penghulu pula dari segala waktu. Nah, inilah dia Ramadan, bulan yang dirindukan Rasul, dirindukan para sahabat-sahabat. Salah satunya itulah dia Syahrul Quran. Pada bulan inilah kaum muslimin dan muslimat tersebut banyak berinteraksi dengan Al-Quran. 3 kewajiban kita kepada Al-Quran yang diambil berdasarkan perintah Jibril kepada Rasul. Iqra, Iqra, Iqra. Baca, baca, baca. Ini 3 kewajiban kita. Yang pertama adalah membaca Al-Quran. Yang kedua adalah mempelajari dan memahami Al-Quran. Dan yang ketiga mengamalkan Al-Quran. Wujud keimanan kita kepada Al-Quran bisa lewat ini, membacanya, memahaminya, atau mempelajarinya, dan mengamalkannya. Kaum muslimin, salah satunya kita bicarakan, yaitu membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran ini kebiasaan Rasul dan para sahabat. Sehingga kalau Rasul berjalan di dekat rumah para sahabat di malam hari, rata-rata para sahabatnya itu membaca Al-Quran. Beliau pernah mengatakan bahwa kalau kalian ingin mendengarkan bagaimana bunyi Al-Quran itu diturunkan untuk pertama kalinya, bagaimana bunyinya, dengarkanlah bacaan Ibnu Mas'ud. Jadi bagaimana Ibnu Mas'ud membaca, wallahu a'lam, tapi Rasul membandingkannya dengan turunnya wahyu Al-Quran yang pertama.
Beliau berjalan di dekat rumah Abu Musa. Beliau mengatakan, sesungguhnya Abu Musa itu mendapat warisan suara Daud, maksudnya Nabi Daud alaihissalam. Ternyata suara Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu itu merdunya luar biasa. Abu Bakar pun membaca Al-Quran. Paginya Rasul memanggil Abu Bakar. Abu Bakar, tadi malam engkau membaca Al-Quran? Benar ya Rasulullah. Kau membacanya begitu lirik atau kecil, lembut. Mengapa? Dijawab oleh Abu Bakar, supaya hati saya khusyuk ya Rasul. Jadi Abu Bakar niatnya melembutkan baca Quran supaya hati khusyuk. Kata Rasul, Abu Bakar, bila engkau membaca Al-Quran, angkat sedikit suara. Secara khusus memang kepada Abu Bakar, tapi secara umum kepada kita yang hari ini mau membaca Al-Quran, suara jangan terlalu lunak-lunak sampai tak terdengar manasib. Jelaskanlah manasib. Rasul lewat dekat rumah Umar. Umar baca Quran. Paginya Umar dipanggil. Umar, malam tadi kau baca Quran? Benar ya Rasul. Kau membacanya begitu besar, begitu lantang. Tahulah awak siapa bukan maknanya. Saya yang besar, suara yang lantang. Kenapa? Dijawab oleh Umar, supaya setan lari ya Rasul. Jadi niat Umar itu membesarkan suaranya, mengusir setan. Sebenarnya Bapak Ibu, Umar ini jangankan dia bersuara, melintas saja Umar di jalan paus Tuhan, tidak akan melintas setan di situ. Bertamu iblis ke rumah Rasul, lalu Rasul memberikan satu pertanyaan, bagaimana pendapatmu tentang sahabat Umar? Dijawab oleh iblis, ya Rasulullah, kalau Umar melintas di sebuah lembah, saya tidak akan melintas di jalan ini. Begitu takutnya setan kepada Umar. Tapi Umar ibn Khattab, Umar ini Umar ibn Khattab. Kalau Umar ini jangan tersinggung Bapak Ibu, ada yang memasukkan setan. Mengawali selalu diikuti oleh setan. Makanya ibu-ibu kalau sudah marah sama anaknya sering punya setan. Allah nak ibu bangki plus setan normal. Namanya setan Umar. Nah, kaum muslimin yang berbahagia, kata Rasul, kalau kau baca Quran turunkan sedikit, jangan besar betul. Apalagi kalau seandainya ada orang sudah sunat di samping awak, kan sedang baca Quran, jangan besar betul sampai tegang kurang di samping. Terdengar oleh telinga kita sehingga bisa membedakan mana syir mana syar. Sebenarnya orang yang paling baik membaca Al-Quran adalah yang apabila engkau mendengarkannya, terasa dia membaca takut kepada Allah, bukan kusohori, bukan memamerkan kefasihannya lalu di Mekah Madinah. Bismillah, kan ada imam sekarang. Allah, ada dia bisa Allah lakukan. Tapi supaya nampak di lama Mekah Madinah di longinya di imam. Alhamdulillah, amin. Tak perlu sebenarnya. Nah, kaum muslimin yang berbahagia, rata-rata sahabat membaca Al-Quran. Mengapa demikian? Bahkan kaum muslimin ada sahabat namanya Usaid bin Khudair radhiyallahu anhu. Dia suatu ketika baca Al-Quran malam hari. Lalu begitu dia membaca Al-Quran, baca-baca, terdengar suara rintikan kudanya di luar. Suara kuda kalau Bapak Ibu kan di hotel. Itu suara kuda. Kalau suara kami yang itu. Makin dibaca, makin berhenti. Makin dibaca, makin berhenti. Lalu Usaid bin Khudair radhiyallahu anhu khawatir karena di luarnya itu ada anaknya Yahya yang sedang bermain. Keluar dia. Kalau tidak takut terpijak oleh unta yang makin menggila. Keluar, kata Usaid bin Khudair, aku melihat di atas rumahku itu ada semacam bayangan yang melindungi. Makin lama makin jauh, makin lama makin tinggi, makin lama makin menghilang. Paginya Usaid bin Khudair radhiyallahu anhu mengadu kepada Rasul. Ya Rasulullah, malam tadi aku baca Quran. Udah aku merintih dengan keras, aku takut anakku terpijak, anak Yahya terpijak. Aku keluar ya
Yuniru buyutakum bitilawatil Quran, cahayakan rumahmu dengan banyak membaca Al-Quran. Maka Rasul mengatakan, siapa yang membaca surat Al-Baqarah di rumahnya, setan lari dari rumah itu selama 3 malam atau 3 hari. Maksudnya apa ini? Di samping memang kehebatan Al-Baqarah juga memberikan kepada kita, jangan lebih 3 hari tak ada baca Al-Quran di rumah Allah, masuk setan. Maka rumahnya jarang dimasuk, yang jarang dibacakan Al-Quran, banyak setan nginap di sini. Apalagi aktivitas di dalamnya tak ada kalimat thayyibah, makan minum tak baca bismillah, setan ikut makan, setan ikut minum. Tidur tak baca nama Allah, setan ikut tidur. Beraktivitas tak dikaitkan dengan kebesaran Allah, setan ikut bekerja. Kalau setan makan minum tidur di rumah awak, bakal rojo di rumah awak, bisa tinggal dengan awak, lah rumah awak dengan setan. Maka wajar suami menengok bininya bentuk setan. Aku tengok kau bentuk setan. Sama apa aku tengok bentuk setan juga. Kenapa demikian? Masa rumahnya dengan setan masalahnya. Kaum muslimin, tidak ada generasi yang lebih memahami agama ini kecuali para sahabat. Bagaimanapun hebatnya ulama ini, doktor, LC, MA, tamatan ini, tamatan itu, dibandingkan dengan pemahaman para sahabat yang tak bersekolah, ada apa-apanya. Karena yang disebut dengan pemahaman itu seiringnya pengetahuan dan pengamalan. Kalau kami ini kan takutnya berapi-api menyampaikan tolong sobi ini, tengok pengamalan sehari-hari. Sahabat saja kalau sholat sampai bengkak kaki, infak tak banyak, infak seluruhnya. Mana awak sanggup? Awak berinfak, dua pertimbangan. Pertama yang paling kecil, kalau dari dompet 100.000, 50, 20, 10, 5.000, 2.000, langsung pilihan ke 2.000. Kalau tidak ada 2.000, duit langsung tidak ada titik. Rupanya syarat berinfak harus titik. Kalau seandainya 2.000 itu ada 4 lembar, itu lincah dari awal. Mana yang paling buruk? Dapat ulang dia Pak. 8 bulan itu. Dia duit baru Pak, kalau ambil masukkan ke kota itu melayang. Itu indah. Dia dapat ulang dia. Nah, itu pula yang menandingi para sahabat pemahaman. Abu Darda menjadi imam. Besok pagi jumpa dengan bapak sahabat bersama. Ya Abu Darda, malam tadi engkau betul-betul membuat kami menjadi senang. Kenapa demikian? Abu Darda menjadi imam, tidak panjang ayatnya Bapak Imam. Sekarang pegang Al-Quran 7 juz, senang sahabat. Coba ini kalau hidup. Kalau mereka cukup imam kok 1 juz. Kalau tidak mana pindah langsung. Untuknya mahal langsung minum macam ayat itu. Apa yang dibantunya? Kalau tidak sabihis berdoa. Sabihis berdoa sudah pendek. Kenapa terasa panjang? Apa sudah dibiasakan, dibesarkan dengan inah dan wal asri. Makanya terasa panjang. Pemahaman sahabat salafu soleh tersebut masih sedikit. Ini Ramadan ini nggak panjang sedikit. Selama subuh dan saya tak mari. Karena ada kantor-kantor yang mengundang saya. Jadi yang kecil saya tinggal. Kaum muslimin masih begitu. Sahabat selalu baca Quran. Paham mereka tentang keutamaan Quran itu. Setiap satu huruf 10. Tak mau Bapak Ibu, cara tepat dan cepat membeli pahala itu baca Quran ini apa? 1 huruf. Aku kata Rasul tidak mengatakan alif sehuruf, lam sehuruf. Alif lam mim sehuruf, tapi alif harfun, lam harfun, mim harfun. Jadi Bapak Ibu baca alif lam itu 30. Belum lagi zalika kita bulan. Bapak Ibu yang berbahagia itu 1 huruf dulu. Belum lagi di dalam sholat lebih panjang lagi pahalanya lebih banyak. Yang kedua, baca Quran ini ternyata turun sakinah, nazalat alaihi sakinah. Awak bahagia di 2 syaratnya. Pertama senang, kedua tenang. Bapak Ibu kalau sudah dapat 2 ini Bapak tak bahagia. Senang berlaku di jasmani, tenang berlaku di rohani. Awak ini terdiri dari jasmani dan rohani. Kalau nak senang, banyak orang senang tapi tidak tenang, kurang bahagia. Salah satu sumber ketenangan baca Quran. Datang seorang kepada Ibnu Mas'ud, sudah beberapa hari ini hatiku resah gelisah, stres memang. Apa obatnya? Kata Ibnu Mas'ud, kunjungi olehmu 3 tempat. Salah satunya, kunjungi tempat orang baca Quran. Kau baca baik-baik Quran itu, atau kau dengarkan
kepala seakan ada burung bertingkat di atas kepala sahabat. Kalau dia tasbih, subhanallah. Kalau dia neraka, auzubillahi minasyaitonir rajim. Itu lain asal. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Itu kami dari asal. Kalau dia surga, berharap. Begitulah selanjutnya para sahabat memahami. Ulang orang dibacanya Al-Quran elo-elo. Besoknya mendatangi Masjid Ibnu Mas'ud. Ya Ibnu Mas'ud, hari ini hatiku sudah tenang, jiwa lapang, pikiran damai. Apa kata Ibnu Mas'ud? Saya akan memberikan jaminan untuk hari ini. Kalau hatimu tak tenang dengan baca Quran, tak tenang, mintalah kepada Allah hati yang lain. Karena hati seorang mukmin yang tak tenang dengan baca Al-Quran bukan lagi hatinya, hati yang sudah dikuasai oleh syaitan. Terakhir, sahabat baca Quran sebagai obat, sifat lima fisudur. Makanya 2 tahun menurut sirah Nabawiyah, dokter Yaman itu bertugas di Madinah, tidak ada pasien datang, tidak ada berobat Pak. Sahabat gagah-gagah, usaha di badannya. Mohon maaf, jangan tersinggung Pak. Tidak ada sahabat, jangan tersinggung Pak ya. Yang tak pardo sahabat tidak ada, kadang pardo dari gaduh ada, gagah dan gagah. Mohon maaf. Tidak ada sahabat itu berjalan. Tidak ada Pak. Gagah-gagah. Dalam kitab Samail seperti bumi digulung kepada mereka. Jumpa Umar orang berjalan seperti ini. Apa kata Umar? Kau inilah yang akan memundurkan agama. Tidak ada yang sakit. Mohon maaf. Tidak ada sahabat asal urat yang tersinggung. Awal 5 menit saja Ustaz ceramah mengundur kaki langsung. Sama minta ampun. Dia selalu asal mau makan. Tidak ada sahabat asal mengampung. Tidak ada. Makanya banyak itu kata Ibnu Jauzi bukan sekedar banyak ukurannya, tapi banyak macamnya. Jadi sebenarnya macam makanan ini tidak boleh banyak. Kalau semacam itu semacam itu. Kambing ambil dari kambing. Awal kambing yang masuk ikan asin, oke, ikan rio, ibu. Apa tidak kacau jadi yang tidak tahu. Akhirnya awak pun sakit. Kaum muslimin yang berbahagia, obat segala macam penyakit itu adalah Al-Quran. Bapak Ibu, mudah-mudahan bisa kita memahami dan terbaik bisa mengamalkan. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.